Asal-usul manusia hingga saat ini masih saja menjadi perdebatan. Mulai dari evolusi manusia, nenek moyang manusia, hingga baru-baru ini teori konspirasi muncul kalau sebenarnya manusia bukanlah berasal dari bumi. Menurut teori ini, manusia dipindahkan atau dibawa ke bumi oleh alien pada puluhan ribu tahun yang lalu. Teori ini adalah salah satu dari sekian teori yang menyebutkan bumi bukanlah habitat asli manusia. Bagaimana penjelasannya? Berikut ini teori yang telah kita rangkum dari berbagai sumber. Halo Science Lovers, kamu sedang menonton Science Populer? Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu untuk mendapatkan video-video edukasi dan ilmu pengetahuan menarik sehari-hari. Teori ini bernama teori planet penjara, yang menyebut bahwa bumi sebenarnya hanyalah penjara. Manusia merupakan makhluk yang dihukum dan dibuang ke bumi karena sifatnya manusia yang rakus dan kejam. Mirip-mirip dengan cerita terbuangnya Adam dari Taman Firdaus ya. Senada dengan teori planet penjara, sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Alice Zilver berjudul Humans Are Not From Earth, A Scientific Evaluation of the Evidence mengungkapkan bahwa manusia berasal dari planet lain. Sejumlah fitur fisiologis tidak menunjukkan bahwa adanya evolusi kehidupan manusia di bumi. Hal ini juga didukung oleh sejumlah penemuan terbaru yang katanya ada kecacatan ekologi antara interaksi manusia dengan lingkungannya. Namun teori ini ternyata tidak dapat diterima oleh banyak ilmuwan dan dianggap kontroversi. Menanggapi gagasan Zilver tersebut, Chris McKay, astrobiolog dari Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat NASA, mengatakan bahwa Zilver sudah terlalu jauh menjelajah. Kehidupan mungkin memang berasal dari antariksa, tetapi tak bisa dikatakan bahwa manusia langsung dikirim dari antariksa. Nah, gimana nih menurut kamu? Dalam bukunya tersebut, Zilver juga mengatakan kalau manusia sampai saat ini masih beradaptasi dengan kondisi bumi. Ia menambahkan hal ini dibuktikan dengan kecacatan ekologi di mana manusia selalu dalam kondisi tidak sehat. Contohnya saja, setiap hari manusia selalu merasakan keluhan-keluhan kecil seperti pusing, mual, sakit punggung atau keluhan kecil lainnya. Namun dampaknya tidak signifikan, tapi hal tersebut selalu ada setiap harinya. Menurut Zilver, sakit punggung sendiri disebut sebagai efek gravitasi bumi yang terlalu tinggi. Sangat berbeda dengan planet asli nenek moyang manusia. Itulah kenapa manusia masih terus beradaptasi dengan lingkungan bumi. Tapi nyatanya hal itu nggak bisa dikatakan valid. Berdasarkan ilmu kesehatan, tubuh manusia yang sering mengalami sakit-sakitan itu bisa disebabkan oleh berbagai hal. Mulai dari lemahnya daya tahan tubuh atau seringnya terpapar kuman, virus atau parasit. Hal ini disebabkan karena dengan gaya hidup yang kurang sehat, lingkungan hidup yang tidak higienis, hingga gangguan kesehatan tertentu seperti efek samping dari penggunaan obat-obatan. Selain soal adaptasi nih terhadap lingkungan bumi, matahari juga dianggap sebagai faktor merugikan bagi manusia. Meskipun sinar matahari adalah sebuah energi tanpa batas yang memiliki beragam manfaat, tanpa sinar matahari tidak ada kehidupan di bumi, tak ada tumbuhan, hewan maupun manusia. Namun lagi-lagi menurut Zilver, energi matahari yang begitu dahsyat justru menjadi bias alias merugikan manusia. Gagasannya tersebut mengatakan kalau reaksi tubuh manusia terhadap matahari sangat buruk. Matahari dapat membuat iritasi pada kulit hingga kanker kulit. Berbeda dengan hewan, mereka tidak akan merasakan dampak apa-apa karena sengatan matahari. Itulah kenapa dikatakan manusia bukan berasal dari bumi. Tapi argumen ini tidak sepenuhnya benar. Zilver dianggap keliru meskipun matahari adalah tempat yang paling tidak ramah karena suhu panasnya, radiasinya mematikan, dan melahap segala sesuatu yang memasuki wilayahnya. Cahaya matahari justru dianggap sebagai sumber kehidupan di bumi. Manusialah yang membutuhkan energi matahari untuk menunjang kehidupan. Matahari juga berguna bagi manusia sebagai sumber vitamin D pada tubuh, membantu mencegah kanker, kanker usus besar, limfoma Hodgkin, kanker ovarium, kanker pankreas, dan kanker prostat, dan juga membantu manusia dalam kesehatan mental. Zilver juga mengatakan bahwa tubuh manusia tidak selaras dengan waktu 24 jam sebagai akibat dari rotasi bumi. Banyak orang memang menganggap bahwa waktu berjalan begitu cepat, dan 7 hari dalam seminggu 24 jam dalam sehari dianggap belum cukup. Akibatnya berbagai permasalahan tidur selalu disalahkan atas kurangnya jam istirahat melebihi jam produktif.
Nah inilah yang menjadi alasan teori 24 jam ini muncul, bahwa di planet nenek moyang manusia berasal, dalam sehari, waktu rotasi itu lebih dari 24 jam. Makanya hingga saat ini, manusia terus menyesuaikan jam tubuh dengan rotasi bumi. Tapi apakah teori ini benar? Sains ternyata punya penjelasan. Fenomena ini berkaitan dengan aspek psikologis, sosiologis, sampai neuroscience, di mana manusia cenderung merasa waktu berjalan begitu cepat seiring dengan perkembangan usia. Bisa jadi karena jam biologis berubah dan hari-hari yang dijalani penuh tekanan dan kurang kenyamanan. Tak hanya aspek fisik dan fisiologis manusia, Dr. Alice Silver juga menyebut proses kelahiran bayi manusia yang rumit adalah bukti bahwa manusia bukan berasal dari bumi. Baginya melahirkan adalah sesuatu yang traumatis bagi wanita. Dia mengklaim bahwa kelahiran manusia adalah yang paling rumit dari semua makhluk hidup. Pada manusia, ibu membutuhkan berbagai penanganan medis untuk membuat persalinannya berjalan normal. Terlebih lagi perkembangan bayi disebut cenderung lambat dibanding hewan, di mana dalam beberapa hari setelah lahir, mamalia telah bisa berjalan, sementara bayi akan tetap lemah dan butuh pengasuhan selama bertahun-tahun. Nah, teori ini pasti mengandung kontroversi. Tentu, manusia tidak bisa disamakan dengan mamalia atau makhluk hidup lainnya. Proses melahirkan ibu memang begitu rumit karena tingkat metabolisme ibu pun pada tumbuh kembang bayi. Seorang pakar neurofisiologi bernama Martin Garwich dari Lund University mengatakan alasan kenapa bayi hewan dapat berjalan lebih dulu dari manusia itu karena jumlah sel otak pada manusia jauh lebih banyak dari mamalia. Fakta menarik lainnya dari British Journal of Neurology bahwa intelijensi yang dimiliki oleh bayi manusia berumur 4 bulan sudah hampir sama dengan simpanse yang berumur 2 tahun. Sedangkan pada bayi manusia yang berumur 10 bulan, tingkat kecerdasannya sama dengan simpanse yang telah dewasa. Nah, selain teori yang dikemukakan Alice Silver, ada juga teori konspirasi lain yang menyebutkan bahwa manusia memiliki gen tambahan dalam tubuh yang diperoleh dari evolusi untuk adaptasi dengan bakteri yang ada di bumi. Gen tambahan ini adalah yang disebut teori konspirator sebagai adaptasi nenek moyang kita ketika memijak bumi. Dan jadilah umat manusia seperti sekarang. Namun klaim ini dianggap meragukan karena bukti sains menyebutkan bahwa ilmuwan menemukan benar ada DNA alien dalam tubuh masing-masing manusia. Namun DNA asing tersebut disinyalir bukan berasal dari nenek moyang alien, melainkan dari mikroorganisme yang berdiam di lingkungan masa purba. Hasil penelitian ini telah dipublikasikan dalam jurnal Genome Biology yang fokus pada transfer gen horizontal. Pola transfer gen itu diyakini merupakan transfer gen antara organisme yang hidup dalam lingkungan yang sama. Transfer gen antar spesies ini dulu terjadi pada hewan dan kini terjadi juga pada manusia. Gen-gen alien tadi berperan penting mengatur metabolisme dan sistem kekebalan tubuh manusia. Nah, demikianlah penjelasan tentang benarkah manusia berasal dari planet lain di luar bumi. Teori konspirasi memang selalu menjadi asupan paling fenomenal. Banyak yang menyantapnya dengan nikmat, banyak pula yang gak selera dengannya. Nah, kalau kamu termasuk yang mana nih? Apakah kamu percaya sama teori-teori tersebut? Tuliskan komentarmu di bawah ya, dan jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman kamu.